Banyak filosof yang anti ego, apalagi sufi. Justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego. Namanya khudi. Khudi ini ego kecil. Ego besar namanya huda. Bukan kuda loh ya. Huda. Makanya ada istilah hudagawa. Kalau hudagawa itu semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan menyaksikan. Itu bahasa Urdu. Jadi khudi teori ego. Ini nanti yang jadi basis, yang ego yang sempurna melahirkan insan kamil. Kenapa Iqbal berteori tentang ego? Karena ada 5 sebab, ada 5 faktor. Yang pertama jelas kondisi sosial politik India. Zaman Iqbal hidup. Iqbal itu lahir 1877. Meninggal 1938. Jadi nanti Pakistan itu merdeka 1947, 15 Agustus. Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan, tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal. Dia yang menggagas Pakistan misah dari India. Kenapa? Situasi kacau luar biasa. Umat Islam di sana saat itu minoritas dan ditindas oleh Hindu. Meskipun sebelumnya ada imperium besar, Kekaisaran Mughal di sana. Terus umat Islam tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Maka nanti Iqbal punya gagasan, ini umat Islam nggak bisa menyalurkan aspirasinya, padahal banyak yang punya keinginan neko-neko. Tiap hari terjadi konflik dengan Hindu. Yang tewas tidak terhitung. Akhirnya Iqbal punya kesudahlah, daripada tawuran terus dibagi aja deh. Yang Islam-Islam ngumpul, yang Hindu-Hindu dikumpulkan jadi satu. Dari situ nanti lahir Pakistan, karena disetujui oleh Inggris. Yang kemudian terjadi perang berkepanjangan sampai hari ini. Perang itu terjadi karena nanti ada beberapa wilayah yang harusnya masuk Pakistan, kayak Kashmir, tapi banyak orang-orang di Kashmir itu maunya tetap gabung sama India. Itu kayak Indonesia dulu kasusnya Timur-Timur. Dan itu sampai hari ini masih perang, tidak ada selesainya. Banyak pejabat termasuk presiden yang terbunuh. Termasuk terakhir yang kita ngalami yang Benazir Bhutto itu. Jadi kondisi kacau. Jadi kalau dari Hindu ada Gandhi, kalau dari Islam ada Iqbal. Cuma Gandhi gagasannya beda. Gandhi ini yang hidup mati NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik India. Ya, tidak boleh dipisah-pisah, harus India tetap bersatu. Cuma Iqbal melihatnya tidak mungkin. Kalau dibiarkan bersatu, ini tawuran terus. Defisitnya terlalu besar. Jadi ya, semoga kita nggak nyampe ke titik itu. Titik ketika sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalau dibiarkan terus-menerus, korban berjatuhan tidak ada habisnya. Akhirnya ya terjadilah Pakistan dan India. Yang Pakistan nanti juga pecah lagi jadi Bangladesh. Jadi Bangladesh ini dari suku Bengal yang pinginnya misah dan sukses mengalahkan Pakistan padahal kecil karena didukung India. India kan ya tidak terlalu senang sama Pakistan. Ada yang berontak, dia senang-senang aja bantu. Akhirnya lahirlah Bangladesh. Dan yang sampai hari ini masih chaos situasinya. Nah, itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal antara lain. Jadi situasi sosial politik. Kalau orang pinter
ada situasi kacau melahirkan teori-teori bagus dan bermanfaat. Kalian juga harus begitu. Sebagai intelektual, kalau ada situasi-situasi yang khas, kacau, bolehlah melahirkan teori-teori. Jangan cuma nge-share WA. Ya, kamu selama ini kan cuma nge-share WA. Coba dipelajari konstruksi persoalannya. Bikin-bikinlah tulisan tentang itu atau yang mengarah ke situ. Teori kan banyak, tinggal kamu pakai. Lahirkan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah tentang situasi kita hari ini. Itu nanti monumental. Bisa sampai besok-besok dibaca orang. Kalau kamu cuma nge-share WA, entah itu dari siapa kamu bagi, ya namamu tidak akan tercatat dalam sejarah perseteruan antara FPI dan ya, jadi nulislah, tulis aja tidak apa-apa. Bisa kamu banyak tema kan bisa muncul dari kondisi hari ini. Mungkin tema psikologis tentang kematangan beragama bisa masuk. Mungkin tema politik ketika agama senggolan sama politik. Mungkin tentang bagaimana agama itu memang ranahnya emosi dan seterusnya. Teori banyak, tinggal kamu pakai, masukkan sama kasus hari ini, jadilah dia tulisan. Kalau aktual kan sebelum dia masuk ke jurnal ilmiah, masukkan dulu ke Jawa Pos apa Kompas apa KR kan lumayan. Kalau ditolak ya masukkan di blogmu sendiri-sendiri kan lumayan. Yang penting nulis, berkarya kan begitu. Nah, kayak Iqbal ini situasi chaos di negaranya melahirkan konsep-konsep besar, teori-teori besar yang nanti dipakai oleh para penerusnya untuk mendirikan negara namanya Pakistan. Yang kedua, zaman itu ini kan sedang dijajah Inggris. Umat Islam yang terkolonisasi ini juga bikin keprihatinannya Iqbal. Islam itu dari puncak peradaban dunia merosot luar biasa jatuhnya. Karena dijajah, dieksploitasi habis-habisan. 90% negara-negara yang dijajah di awal-awal abad 19 itu ya populasinya Muslim. Ada apa dengan umat Islam? Itu yang jadi concernnya Iqbal. Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas banyak pikiran adalah banyak yang terbaratkan. Bukan berarti barat itu jelek, tapi banyak yang blind imitation, niru-niru barat, cok. Tidak punya jati diri. Jadi kehilangan identitas. Ya banyaklah contohnya. Banyak orang yang fotokopi aja. Orang barat pakai apa, sini juga pakai. Begitu pakai kayak barat, dianggap sudah modern. Nah itu blind imitation namanya. Niru tapi buta. Kalau bahasa Jawanya taklid buta. Jadi ikut-ikutan gak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Nah, kelihatannya kok keren. Orang barat itu banyak yang pakai itu. Nah, itu namanya blind imitation. Gak ngerti alasannya. Wong internetan nggak bisa, ngirim SMS saja masih gradul-gradul, HP-nya pakai yang terbaru. Kenapa? Yang lain pakai itu. Nah, itu blind imitation. Niru tapi nggak ngerti alasannya. Jokowi sekedar pakai jaket bomber gitu aja kan terus ribut semua pengen beli jaket yang sama. Nah, itu blind imitation. Jokowi dipinjemi anaknya, kebetulan punyanya itu. Loh ya kan kebetulan punyanya itu, terus ditiru. Gitu terus kamu lihat, wah kalau pakai jaket itu mungkin aku dianggap kayak Jokowi, mungkin gitu yang. Itu blind imitation. Nggak ngerti kamu pakai itu alasannya apa, niru itu alasannya apa. Zaman itu banyak yang niru barat. Apapun yang terjadi, blind imitation itu di mata Iqbal jelek, karena itu menunjukkan lenyapnya individualitas. Apakah itu barat, apakah itu Arab, apakah itu apalagi lah yang sering dikiblati orang. Itu menunjukkan kehilangan identitas.
Kemudian dua yang terakhir ini mirip. Fatalist thinking sama wahdatul wujud. Ini mengkritik tradisi sufi, tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu. Tradisi kalam yang jabariyah itu kan kita tidak ada hak apa-apa, kita tidak punya daya apa-apa. Hidup ini sudah takdirnya Allah 100%. Itu fatalis. Ada lagi gaya sufi yang wahdatul wujud itu. Kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Wong Allah itu menciptakan kita biar kita ada, terus menyembah Dia, mengabdi padanya. Tapi katanya kelompok ini, katanya Iqbal, malah kita dianggap tidak ada. Harusnya ya kita tetap ada dengan tugas mendekati, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita nggak ada, semuanya serba Allah, ya hidup ini tidak jalan dong, tidak fungsional dong. Wong semuanya Allah, semuanya ada skenarionya. Ngapain kita dikasih akal, ngapain kita disuruh aktif ijtihad dan lain-lain. Ini menggejala di dunia Islam. Ketika Islam kalah, itu kecenderungannya tradisi sufinya subur. Dalam cermatan Iqbal, satu di antara dua. Kalau enggak tradisi sufinya subur, tradisi fikih yang kaku yang hidup. Itu ciri-ciri orang kalah. Karena kalau sudah kalah kan terus, kalau di sufi kan, alah hidup ini cuma sementara, enggak hakiki. Hidup ini penjara bagi kita umat Islam. Jadi itu gaya sufi. Kalau gaya fikih yang kaku, jangan percaya dengan kebaikan, dengan kemajuan Barat, kemajuan di luar itu semua tipuan. Kitalah yang paling benar, yang paling baik. Meskipun ditunjukkan banyak bukti bahwa kita mundur, enggak, itu sebenarnya bukan mundur. Barat itu majunya semu. Nah, itu enggak terima kalau ada yang lain maju. Cara berpikirnya kaku. Nah, ini gejala di kita. Oke, 5 hal ini nanti yang membentuk pikiran-pikirannya Iqbal. Cuma kita tidak akan bahas semua. Kita fokuskan ke insan kamilnya. Yang pertama tadi, dia mengkritik esensialisme. Tidak ada esensi itu. Kita yang bikin. Hidup ini ya, sifatnya evolutif. Bisa berubah dan ada tujuannya. Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja, tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kamu terbawa ke wilayah yang enak. Kalau enggak, susah. Kalau kamu ke bawah arusnya masuk ke tempat pemandian umum perempuan enak. Tapi kalau arusnya pas masuk ke orang-orang yang bikin WC di belakang rumah itu ya susah kamu nanti. Jangan dibiarkan, katanya Iqbal. Loh, kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan. Karena bertujuan ya tetapkan tujuanmu. Pinginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. Tidak usah esensi-esensian lah. Saya ini aslinya Pak. Orang biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras Pak. Tidak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi apa? Ya maklum Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan cenderung santai. Loh kalau kamu gak nyaman dengan santaimu, bentuk dirimu yang gak santai. Bisa. Jadi maunya Iqbal itu. Kita adalah makernya. Maker of his own destiny. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kalau gak percaya, yuk coba hidupmu itu. Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak.
Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak, ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak, ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya untuk milih nasib kita sendiri. Nah, sekarang tak atur. Ya. Yang kedua, yang ketiga langsung ya. Hidup ini absurd katanya Iqbal. Absurd itu benar salahnya kadang tidak jelas. Makna baik, makna buruk juga kadang abu-abu. Maka kadang-kadang yang kemarin baik kata orang-orang sekarang jadi jelek. Yang bagi orang-orang enak, bagimu mungkin tidak enak. Ada yang ke Jakarta riang gembira, ada yang terpaksa ke Jakarta, ada yang nggak sengaja kok tiba-tiba ada di Jakarta. Ini maknanya macam-macam. Kamu melihatnya damai, ada yang melihatnya rusuh. Ini kan makna namanya. Itulah hidup. Maka bikin makna versimu. Jangan mau kamu disetir oleh maknanya orang lain. Jangankan yang baik buruk, kadang cakep dan tidak cakep aja kan ya macam-macam. Bagimu mungkin yang kayak gitu itu cakep. Ada yang suka yang kulitnya putih, ada yang tidak suka Pak, terlalu putih, jelek, pucet, yang agak-agak anu dikit. Ada yang saya suka yang hitam banget Pak, itu sip itu. Ada yang lo itu kan makna yang kamu bikin. Cantik yang sejati kayak apa ya susah. Kamu bilang, kan banyak yang ngomong Cleopatra Pak zaman dulu cakep. Kalau kamu lihat deskripsinya Cleopatra dari narasi-narasi yang ada itu jelek. Dia agak gendut, perutnya agak melebar, kemudian lambenya agak kandel, bibirnya agak tebal. Itu kalau hari ini mungkin menurut saya kategorinya jelek. Kamu lihat patungnya Ken Dedes. Itu katanya paling cantik zaman itu. Kalau kamu lihat, tidak ada apa-apanya. Sama cantik versimu sekarang loh. Tapi mungkin orang zaman dulu lihat cantik versimu sekarang, mereka juga kayak gitu kok cantik. Ya kan? Kamu lihat perempuan langsing, itu kamu anggap, itu bagus Pak, seksi. Tapi bagi yang orang zaman dulu mungkin standar seksi bukan yang gitu, yang justru yang agak gendut sedikit itu. Ya kan, kayak di India itu patung-patung kesuburan kan agak gendut dikit. Karena perempuan yang agak gendut itu konotasinya subur daripada yang kering, kerempeng. Loh ya, logikanya begitu. Jadi makna cantik tidak cantik ternyata situasional. Siapa yang memaknai kapan dan di mana. Yo kalau sama yo susah kan, nanti semua nyari yang cantik kayak gitu, yang cantik kayak gini nggak ada yang milih. Ya kan? Itu bikin putus asa yang merasa tidak cakep. Buktinya kan enggak. Kadang-kadang yang jelek nikah duluan, yang cakep tidak laku-laku. Bisa kayak gitu kenapa? Ini urusannya makna. Mungkin karena yang tidak cakep kan pasrah, sementing ono ayolah gitu. Sementara yang cakep kesuwen milih. Oke, jadi dia mengkritik esensialisme. Mari kita sadari hidup ini, kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Nggak usah takut, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat, tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti esensialisme. Yang kedua dia mengkritik, dia sufi loh ya, cuma dia mengkritik sufi yang panteistik. Sufi yang meniadakan diri sendiri. Melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal, itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu katanya Iqbal.
Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Lah kalau kamu hilang, yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik ittihad, dia mengkritik hulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan. Itu kan Tuhannya bingung. Lewat aku menciptakan manusia untuk nyembah aku, saiki semua ngaku jadi Tuhan ini. Sumpah Gusti Allah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik. Ya sufi lah, kita jadi orang soleh, mengabdikan hidup untuk Allah sebagai khalifahnya, tapi tidak melenyapkan individualitas. Tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia. Tidak jadi Tuhan, tidak jadi malaikat, apalagi jadi setan, apalagi jadi binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang. Kan ada yang semacam itu. Jadi dia yang kedua, dia mengkritik panteisme. Setelah dia mengkritik esensialisme.